Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini, Ridwan Alfarhan, masih dengan video belajar matematika, yang pada kesempatan kali ini akan membahas seputar kalkulus integral, atau lebih tepatnya tentang integral tentu. Baiklah, langsung saja menuju ke materi yang pertama, integral tentu. Sebentar. Oke. Integral tentu. Semua persiapan telah dikerjakan, kita siap mendefinisikan integral tentu. Newton dan Leibniz keduanya memperkenalkan versi yang dini dari konsep ini. Tetapi Riemann lah yang memberikan kita definisi modern. Dalam perumusan definisi ini kita dipedomani oleh pemikiran yang dibahas dalam pasal-pasal sebelumnya. Gagasan pertama adalah jumlah Riemann. Materi yang pertama, jumlah Riemann. Pandang sebuah fungsi f yang didefinisikan pada selang tutup a, b. Ia boleh bernilai positif ataupun negatif pada selang tersebut, dan bahkan ia tidak perlu kontinu. Grafiknya mungkin seperti fungsi yang ada pada gambar 1. Nah, di mana grafik ini lurus ke kanan kemudian terputus. Kemudian bersambung lagi dari titik awal yang berbeda. Pandang suatu partisi P dari selang A, B menjadi N. Selang bagian tidak perlu berpanjang sama. Memakai titik-titik A sama dengan X0 kurang dari X1 kurang dari X2 kurang dari titik-titik kurang dari Xn-1 kurang dari Xn sama dengan B. Dan andaikan delta Xi sama dengan Xi min Xi min 1 pada tiap selang bagian Xi min 1, Xi, ambil sebuah titik sebarang X bar I yang mungkin saja sebuah titik ujung. Kita sebut ya sebuah titik sampel untuk selang bagian ke I. Sebuah contoh dari konstruksi ini diperlihatkan dalam gambar 2 untuk N sama dengan 6. Selanjutnya definisi integral tentu. Sekarang andaikan bahwa P, delta Xi, dan X bar I mempunyai arti seperti yang dibahas di atas sebelumnya. Tetapi juga nilai P atau norma P disebut norma P menyatakan panjang selang bagian yang terpanjang dari partisi P. Misalnya pada contoh 1, norma P sama dengan 3,2 kurang 2 sama dengan 1,2. Pada contoh 2, norma P sama dengan 0,5. Di sini kita memiliki definisi untuk integral tentu. Andaikan f suatu fungsi yang didefinisikan pada selang tutup A, B. Jika limit norma P mendekati 0, maka sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, fxi delta xi ada. Kita katakan f adalah terintegralkan pada A, B. Lebih lanjut, integral dengan batas bawah A sampai dengan B fx dx disebut integral tentu atau integral Riemann. F dari A diberikan oleh integral A sama dengan B sampai dengan B fx dx sama dengan limit norma P mendekati 0, sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, fx bar I delta xi. Secara bentuk ini kurang lebih sama saja dengan integral tak tentu, hanya saja di sini sudah ditentukan batas atas dan batas bawahnya, yaitu A, B ya. Sudah terdapat selang A dan B-nya, yang dimana sebelumnya itu belum ada. Intisari dari definisi adalah barisan terakhir ya. Konsep yang terungkap dalam di sini tidak terlihat. Konsep yang ditangkap dalam itu timbul dari pembahasan kita tentang luas dalam pasal sebelumnya. Tetapi kita telah mengubah gagasan yang disajikan di sana secara cukup berarti. Misalnya kita sekarang membolehkan f negatif pada sebagian atau seluruh A, B. Kita memakai partisi dengan selang bagian yang mungkin panjangnya tidak sama, dan kita membolehkan X bar I berupa titik sebarang pada bagian selang ke I. Karena kita telah melakukan perubahan-perubahan ini, maka penting sekali untuk menyatakan dengan cepat bagaimana integral tentu berkaitan dengan luas daerah. Secara umum, integral A sampai dengan B fx dx menyatakan batasan luas daerah yang tercakup di antara kurva Y sama dengan fx dan sumbu x dalam selang A, B. A, B batas atas dan batas bawahnya, yang berarti bahwa tanda positif akan diberikan pada luas bagian-bagian yang berada di bagian atas sumbu x, dan tanda
dan tanda negatif diberikan untuk luas bagian yang berada di bawah sumbu X secara simbolik. Di sini kita memiliki persamaan, yaitu integral A sampai dengan B fx dx sama dengan A atas dikurang A bawah. Artinya nanti integral setelah ditemukan integralnya seperti sebelumnya diintegralkan secara normal, kemudian disubstitusikan dengan dengan B dengan batas atasnya, kemudian dikurang dengan substitusi dari batas bawahnya. Nah, di mana A atas dan A bawah adalah seperti diperlihatkan dalam gambar 6. Ini diibaratkan dengan batas atas, kemudian kurva melengkung ke bawah lembah itu adalah batas bawah, kemudian yang atas yang pegunungan ini pebukit penyebutannya. Kita sebut saja sebagai gunung dan lembah ya. Dan gunung ini sebagai batas atas. Perubahan tadi menyebabkan arti perkataan limit tentang integral tentu lebih umum ketimbang penggunaan sebelumnya, dan kita harus menjelaskannya bila kita kelak menggunakannya. Kesamaan limit norma P sama mendekati 0, sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, fx bar I delta xi sama dengan L. L adalah luas kurva yang dimaksud ya, atau yang diinginkan, luas daerah dari luas daerah yang diarsir dari sebuah kurva. Jadi limit juga dapat menghitung luas sebuah bidang datar. Kembali ke lambang integral A sampai dengan B fx dx, kita boleh menyebut A titik ujung bawah dan B titik ujung atas untuk integral. Tetapi kebanyakan pengarang memakai istilah batas bawah pengintegralan dan batas atas pengintegralan. Batas atas dan batas bawah ya. Yang adalah baik asal saja disadari bahwa pemakaian kata batas tidak dikacaukan dengan artinya yang lebih teknis. Dalam definisi integral A sampai dengan B fx dx, kita secara implisit kita menganggap bahwa A kurang dari B. Kita hilangkan batasan itu dengan definisi-definisi berikut. Integral A sampai dengan B fx dx sama dengan 0. Integral A sampai dengan B fx dx sama dengan negatif integral B sampai dengan A fx dx jika A lebih dari B. Jadi integral dengan batas bawah 2 dan batas atas 2, x pangkat 3 dx sama dengan 0. Integral dengan batas bawah 6 sampai dengan 2, x pangkat 3 dx sama dengan negatif integral dengan batas bawah 2 sampai dengan 6, x pangkat 3 dx. Akhirnya kita tunjukkan bahwa x adalah variabel dummy dalam lambang integral A sampai dengan B fx dx. Dengan ini kita memaksudkan bahwa x dapat diganti oleh huruf barang lain. Tentu saja asal ia diganti di setiap tempat kemunculannya. Jadi integral A sampai dengan B fx dx sama dengan integral A sampai dengan B ft dt sama dengan integral A sampai dengan B fu du. Selanjutnya penghitungan integral tentu. Dengan mengetahui bahwa suatu fungsi adalah terintegralkan, maka kita boleh menghitung integralnya memakai suatu partisi tetap. Selang bagian sama panjang, dan dengan mengambil titik sampel xi dalam cara yang mudah untuk kita. Contoh 3 dan 4 meliputi polinom yang baru saja kita pelajari adalah terintegralkan. Contoh 3 di sini kita memiliki integral dengan batas bawah negatif 2 sampai dengan 3 x plus 3 dx. Penyelesaian, partisikan selang negatif 2,3 menjadi n selang bagian yang sama, masing-masing dengan panjang delta x sama dengan 5 per n. Dalam tiap selang bagian, xi min 1, xi digunakan x bar i sama dengan xi sebagai titik sampel. Maka x0 sama dengan negatif 2, xi sama dengan negatif 2 ditambah delta x sama dengan negatif 2 tambah 5 per n, x2 sama dengan negatif 2 ditambah 2 delta x sama dengan negatif 2 ditambah 2 dikali 5 per n, dan seterusnya sampai dengan xi. Negatif 2 ditambah i delta x sama dengan min 2 ditambah i per 5 per n, dan seterusnya sampai dengan xn sejumlah n. Negatif 2 ditambah n delta x dikurang
Negatif 2 ditambah N dikali 5 per N, yang menghasilkan 3. Baiklah, saya kira itu saja untuk materi pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ting, shoot, wush, wih, shoot.